Saya nggak bisa nyembah karena gaya ibadahnya, musiknya, dan tatanan ibadahnya tidak cocok sama saya pribadi. Dengar baik, ketika kita punya pemikiran seperti ini, bahwa seakan-akan kita membuat pusat daripada penyembahan kita adalah apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Penyembahan adalah sebuah keputusan. Keputusan di mana sekalipun daging Anda berkata tidak, tetapi Anda memutuskan untuk tetap menyembah, sesungguhnya itulah penyembahan terbaik Anda. Saya pribadi sangat diberkati tadi ketika memuji menyembah Tuhan di tempat ini karena saya percaya bahwa penyembahan bukan bicara tentang suka atau tidak suka. Penyembahan bukan berbicara tentang apa yang kita sajikan di tempat ini, tetapi penyembahan sesungguhnya adalah ketika kita connect dengan apa yang kita sembah, yaitu Yesus yang kita sembah, katakan amin. Oke, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Saya berdoa bagi setiap saudara dalam keadaan baik. Saya berdoa keadaan saudara dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, terlepas dari apa yang sedang saudara alami. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya untuk membawa kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya juga pada kesempatan ini selamat datang buat setiap saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Dan saudara yang juga menyaksikan ibadah ini melalui online di YouTube GKS Balikpapan. Enjoy the service, dan pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat merayakan hari Imlek buat saudara yang merayakannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat kasih Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Karena kasih Tuhan bukan kami dengar dari orang lain perkatakan atas hidup kami, tetapi kasih Tuhan kami alami dan kami nikmati dengan kehidupan yang kami boleh alami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau setiap kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, sungguh kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena kasih setia Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi ini Engkau memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Dan kami diberikan kesempatan untuk mendengar pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, berbicara secara pribadi atas setiap kami supaya kami tidak sama lagi ketika kami datang dan kami pulang ada yang berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah hikmat kami, Engkaulah pewahyuan kami, karena tanpa hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan, liarlah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjadikan hikmat kami dan pewahyuan kami, dan kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa boleh kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, sebelum saya memulai khotbah saya pagi ini, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya satu budaya, dan di dalam gereja ini kita punya satu culture di mana saya encourage setiap saudara untuk mencatat setiap khotbah yang saudara dengar. Saya izin bertanya sebelum masuk ke dalam khotbah saya izin bertanya kepada saudara di tempat ini, apakah Anda tahu mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah Anda tahu kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Salah satu penyebab kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena pada waktu itu Adam dan Hawa tidak mencatat pesan daripada Tuhan. Mereka lupa bawa catatannya. Karena apa? Makanya ketika mereka lupa dan si iblis menggodai mereka lupa kalau saja mereka mencatat, mereka boleh tunjukkan kepada si ular itu, ini catatan dari Tuhan nih. Berani kamu gitu ya. Oke, dan yang kedua kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena saya pastikan bahwa Adam dan Hawa bukan orang Manado. Karena Adam dan Hawa juga ketawa Arthur orang Manado. Oke, karena Adam dan Hawa juga bukan orang Batak. Kenapa? Karena kalau mereka orang Manado dan orang Batak, habislah itu si ular dirica-rica, gitu ya. Saya pernah dikirimin teman video di mana orang Batak berkomunikasi dengan si ular. Sampai ketakutan si ularnya, karena apa? Karena saya rica-rica kamu katanya. Karena saya buat saksang kamu, begitu ya. Oke. Jadi saudara boleh samping kiri kanan saudara boleh sampaikan, jangan lupa mencatat ya, gitu ya.
Diambil catatannya, mungkin bisa catat saudara, catat di buku saudara, di tab saudara, bahkan di HP saudara. Oke, tema besar gereja kita GKS Balikpapan sepanjang tahun ini bicara tentang momentum dan movement. Momentum and movement. Dan tema gereja kita di bulan Februari ini masih dengan tema yang sama, yaitu tentang apa? Enggak pada mendengar berarti hari Minggu kemarin. Tentang unity, puji Tuhan. Saya percaya saudara juga pasti sepakat di dalam segala hal. Seperti tadi Amel katakan, sampaikan kepada kita bahwa sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan berjemaat. Untuk berdampingan satu dengan lain. Supaya setiap kita unity satu dengan lain. Saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang menolak untuk kita hidup berdampingan. Untuk kita boleh unity satu dengan lain, katakan amin. Kata unity dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata, ini bahasa Yunani ya, bukan bahasa Batak atau bukan bahasa Manado. Tetapi ini adalah kata unity dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata henotes. Artinya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sederhananya, arti daripada kata unity ini adalah kesatuan, kesehatian. Boleh sama-sama katakan kesatuan dan kesehatian. Di dalam unity ada kata satu dan ada namanya kata sehati. Tentunya sebagai orang percaya bersama dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita sudah dipersatukan, sudah disatukan di dalam tubuh Kristus. Yang percaya di tempat ini bahwa kita sudah dipersatukan dengan tubuh Kristus, boleh lambangkan tangan saudara. Karena kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah sebagai tanda bahwa saudara dan saya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Katakan amin. Unity ini pertama kali, jadi kata unity ini pertama kali kita terima adalah di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena ada pertukaran yang Yesus kerjakan di sana. Jadi salib itu bicara tentang ada pertukaran yang Yesus kerjakan di sana. Sehingga saudara dan saya yang percaya hari ini tidak sia-sia kepercayaan saudara. Kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Kematian Yesus di kayu salib sebagai tanda awal dan bukti bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Kristus tidak terpisah lagi karena apa? Tidak terpisah lagi karena dosa. Melainkan oleh karena kematiannya kita disatukan, oleh karena kematiannya kita dipersatukan dengan apa? Dengan tubuh Kristus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita menjadi orang yang terpisah. That's why Yesus mati di kayu salib supaya apa? Buat setiap saudara karena dosa kita terpisah sehingga kita dipersatukan melalui tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, yang menyelamatkan saudara dan saya sudah bersatu. Dan saya katakan juga dalam bahasa sehari-hari saya, Tuhan yang kita sembah dengan kita itu sudah manunggal di dalam hidup kita. Yang percaya kepada Kristus, tidak hanya sebagai Tuhan tetapi Dia juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap saudara dan juga saya. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam kitab Galatia mengingatkan jemaat di Galatia bahwa sama-sama kita mulai melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Galatia pada waktu itu, yaitu tertulis di Galatia 2 ayat 20 di dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya percaya bahwa, tahukah saudara bahwa kitab Galatia ini adalah sebagai surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa dia mau sampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa hidup yang dia hidupi hari ini bukan dia lagi melainkan Kristus. Dan saya percaya apa yang didengar, apa yang diterima oleh jemaat di Galatia, demikianlah yang kita terima hari ini dan relate dengan apa yang kita boleh terima di dalam gereja ini dalam GKS Balikpapan. Saudara, dasar utama dari kita orang percaya bisa unity satu dengan lain. Saya ulangi sekali lagi. Dasar utama dari saudara dan saya bisa unity satu dengan lain adalah kita harus menyadari terlebih dahulu. Garis bawahi, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa apa? Bahwa hidup kita ini sudah menjadi satu dengan Kristus. Katakan samping kiri kanan saudara, kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Kristuslah yang menguduskan saudara, Kristuslah yang membenarkan saudara,
Dan bahkan Kristuslah yang menyatukan hidup saudara di dalam hidupnya Kristus. Itulah maksud dari Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Galatia. Dan saya sungguh percaya bahwa apa yang dituliskan di Galatia tadi sangat-sangat relate dengan kehidupan berjemaat di GKS Balikpapan. Artinya sebelum kita unity satu dengan jemaat Kristus yang lain, kita harus terlebih dahulu unity dengan Tuhan. Saudara akan sangat bergumul untuk boleh unity satu dengan lain kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara sudah unity bersama dengan Tuhan. Ini dulu yang benar. Yang dibenarin adalah kita unity dulu bersama dengan Tuhan, baru kita bisa unity satu dengan lain. Kenapa ini sangat penting kita renungkan dan percayai, karena tujuannya adalah supaya setiap kita yang percaya tidak bergumul untuk datang menyembah Tuhan, untuk kita tidak lagi bergumul untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan supaya setiap kita orang percaya tidak lagi bergumul untuk unity satu dengan lain. Jadi makanya saya sampaikan tadi, ini yang harus dibenarin dulu. Kalau kita tidak benar unity dengan Tuhan, akan sangat bergumul saudara untuk membangun hubungan saudara dengan yang lain. Akan sangat bergumul saudara untuk boleh membangun unity satu dengan lain. Mengapa? Karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Sehingga kita menyadari bahwa apa yang saudara terima hari ini semuanya karena belas kasihan Tuhan, bukan lagi semata-mata karena usaha dan perbuatan saudara. Jadi apa yang saudara terima hari ini, baik berkat, baik pasangan hidup, baik kesehatan, apapun itu yang saudara terima hari ini, semuanya bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya, tetapi semuanya karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sepakat saudara, apa yang ada dalam isi dompet saudara itu bukan karena usaha saudara 100%, tapi karena Tuhan yang bekerja atas hidup saudara. Amin. Amin. Begitu juga sebaliknya, kita akan bergumul hidup unity satu yang lain karena kita berpikir bahwa kita bisa. Yang susahnya adalah bahwa setiap kita kalau kita punya berpikir bahwa kita nggak akan bisa hidup unity satu yang lain kalau saudara punya pemikiran bahwa saya bisa karena saya. Saya bisa ya karena saya, bukan karena Tuhan. Beda ceritanya dengan saudara berpikir dan menyadari bahwa apa yang saudara terima hari ini, apa yang saudara nikmati hari ini karena apa? Karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa oleh karena saudara, akan berbeda dengan apa yang saudara boleh kerjakan. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa apa yang saudara terima hari ini karena belas kasihan Tuhan, atau karena kebaikan Tuhan, atau kemurahan Tuhan, saya percaya bahwa saudara tidak akan bergumul unity satu yang lain, katakan amin. Oleh sebab itulah Rasul Paulus juga menasihatkan jemaat di Filipi supaya apa? Supaya mereka tidak hidup mementingkan diri mereka sendiri. Ternyata kalau mau hidup unity itu kita nggak bisa mementingkan diri sendiri. Makanya kita nggak bisa berpikir bahwa apa-apa yang kita terima itu bukan karena hasil usaha saudara. Semuanya karena apa yang Tuhan kerjakan, di mana saudara juga mengerjakan, tetapi oleh karena Tuhan. Mari sama-sama kita baca di Filipi 2 ayat 1-5 di dalam terjemahan BIMK-nya. Saya bacakan buat saudara. Kata Paulus kepada jemaat di Filipi, kalian kuat. Kata Paulus kepada jemaat di GKS Balikpapan, atau kata saya kepada jemaat di GKS Balikpapan, kalian kuat hai GKS Balikpapan karena kalian bersatu di dalam Kristus. Dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing oleh Roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Nah, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini, kata Paulus. Hiduplah sehati dengan kasih yang sama. Dikatakan lagi dengan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Dan janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Ayat yang keempat, perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan saudara sendiri. Dan kelima, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Paulus sedang menyatakan ini, mengingatkan ini kepada jemaat di Filipi bahwa untuk kita boleh hidup unity, yang pertama sekali yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari adalah kita yang di tempat ini, yang hari di tempat ini adalah kita bersatu dengan Kristus.
Ketika kita sudah bersatu dengan Kristus, kita akan dibimbing oleh Roh Allah. Karena saudara nggak akan bisa unity dengan orang lain kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Allah. Akan sangat bergumul, namanya juga daging. Apalagi kalau teman saudara mungkin menyakiti saudara, bagaimana saudara bisa hidup berdampingan dengan mereka. Tetapi saya percaya kalau ketika kita sudah hidup dalam Kristus, saya percaya bahwa saudara yang akan dipimpin Roh Allah untuk boleh hidup unity satu dengan yang lain. Katakan amin. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa melihat kunci dari unity adalah yang pertama, bersatu dulu di dalam Kristus. Pastikan bahwa setiap kita di tempat ini adalah kita bersatu dulu di dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita bersatu dalam Kristus, maka kita akan ada rasa mengasihi satu dengan yang lain. Maka ada Roh Allah yang menuntun saudara untuk mampu mengasihi orang lain sekalipun dia tidak mengasihi saudara. Sekalipun dia membenci saudara, sekalipun dia tidak menyukai saudara. Kalau yang pertama ini saudara percayai dalam diri saudara, saya percaya pada kenyataannya Roh Allah itulah yang menuntun saudara untuk mengasihi satu dengan lain. Dan yang kedua, kunci daripada hidup unity adalah jangan mementingkan diri sendiri. Kalau bicara mementingkan diri sendiri itu kontradiksi atau berbalik terbalik dengan apa? Dengan unity. Jadi kalau saudara bisa unity satu dengan lain, mungkin saudara di kerjaan, di rumah, dimanapun saudara boleh ada, saudara harus berpikir bahwa jangan mementingkan diri sendiri saudara, karena gak akan bisa kita satu ketika kita punya prinsip bahwa kita mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah ini paling bahaya, bahwa jangan menyombongkan diri. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pentingnya bagi setiap kita orang percaya menyadari bahwa apapun yang saudara terima bukan karena hasil usaha saudara, tapi karena Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara gak menyombongkan diri. Kalau saudara berpikir sekalipun yang saudara kerjakan, sekalipun yang saudara lakukan itu adalah karena effort saudara, karena usaha saudara, tetapi kalau saudara punya prinsip bahwa itu saudara terima karena saudara, semata-mata karena saudara akan terjebak di dalam kesombongan diri. Beda ketika saudara menerima dari Tuhan, menerima apapun yang saudara terima, kalau saudara sadar bahwa itu semuanya karena apa? Karena belas kasihan. Saya bilang belas kasihan Tuhan. Saudara gak akan hidup di dalam kesombongan diri, katakan amin. Dan selanjutnya adalah hiduplah dengan kerendahan hati. Saya percaya, sungguh percaya bahwa seorang yang dikatakan percaya kepada Kristus, saudara yang dikatakan hidupnya hidup di dalam Kristus, saudara yang percaya dan bersatu dalam Kristus adalah mereka yang semakin hari semakin merendahkan hatinya di dalam Kristus. Ada amin? Sepakat ya? Saya percaya bahwa saudara juga sepakat apa yang saya sampaikan, bahwa semakin orang itu percaya kepada Kristus, dia akan semakin merendahkan hati. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau dia katakan percaya Kristus, bersatu di dalam Kristus, tapi kenyataannya dia tidak memiliki kerendahan hati, perlu harus kita bawa dia dalam doa dan puasa. Ini sebagai reminder bagi saya pribadi dan juga reminder bagi saudara bahwa saudara dikatakan percaya Kristus, kalau saudara tidak merendahkan hati saudara, orang gak akan melihat itu dalam hidup kita, dia gak akan melihat Yesus dalam hidup kita. So make sure bahwa semakin hari, namanya juga pembelajaran. Mungkin hari ini saudara nggak bisa rendah hati, tetapi ketika saudara mendengar Kristus, saudara percaya bahwa apa yang saudara terima dalam Kristus, saya percaya bahwa hari demi hari saudara akan mengalami yang namanya kerendahan hati. Ada amin? Ini juga relate dengan gereja-gereja hari ini, gereja-gereja akan bisa bersatu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk apa? Supaya setiap gereja-gereja bisa bersatu. Bukan lagi gereja satu berkata bahwa gereja saya lebih banyak jemaatnya, gereja saya lebih bagus tatanan ibadahnya. Bukan itu, tetapi biarlah ketika kita sama-sama tubuh Kristus hari ini yang datang, kita punya prinsip dan mindset yang sama bahwa gereja-gereja harus bersatu. Kita tidak lagi membanding-bandingkan kita dengan gereja lain. Karena ketika saudara membandingkan gereja saudara, dimanapun saudara tertanam. Ketika kita membandingkan gereja-gereja kita, saya percaya bahwa tidak akan ada unity antara gereja satu dengan yang lain. Sebelum masuk ke khotbah saya pagi hari ini, jadi tadi yang saya sampaikan itu ibarat lagu, itu masih intro. Jadi masih panjang, mungkin kita nanti akan selesai ini jam 2 gitu ya. Oh bukan, jadi tadi yang saya sampaikan itu ibarat lagu masih intro, sekarang kita masuk ke verse 1. Karena saya sebagai worship leader, saya masuk ke verse 1 ya. Oke, pagi ini saya memberikan judul khotbah saya tentang unity in worship.
Saudara bisa catat ini, pagi ini saya memberikan judul khotbah saya tentang unity in worship. Pagi ini saya menyampaikan unity dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi worship. Bukan karena saya worship leader di tempat ini, bukan. Tetapi ketika saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus ingatkan saya untuk apa? Untuk menyampaikan hal ini tentang unity in worship. Karena ini sangat-sangat penting dan sangat powerful dan saya percaya ini sangat berkuasa. Di dalam perenungan saya pribadi dalam mempersiapkan khotbah pagi ini, Roh Kudus ingatkan saya bahwa pentingnya bagi kita sebagai orang percaya yang hadir hari ini, yang berdampingan satu yang lain untuk apa? Untuk kita sama-sama unity di dalam penyembahan. Boleh sama-sama katakan unity di dalam penyembahan. Sebagai orang percaya kita tidak cukup hanya unity di dalam membangun hubungan kita dengan orang lain, di mana kita berdampingan satu yang lain, tetapi sebagai orang percaya kita butuh untuk kita unity di dalam penyembahan pribadi, secara pribadi dan juga secara korporat yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini. Kalau ini nggak penting, buat apa kita melakukan ibadah ini di awal? Kita praise and worship dulu, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam penyembahan dan pujian ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu gereja kita GKS Balikpapan sangat concern dengan pujian dan penyembahan. Sadar atau tidak sadar saudara, dan kita di dalam tim pujian penyembahan, tim praise and worship, bahwa gereja ini sangat fokus dengan pujian dan penyembahan. That's why gereja kita GKS Balikpapan strong dan deep in praise and worship. Kalau saudara masih ingat bagaimana kesaksian daripada Bang Joshua dan juga Kak Novi. Pertama kali mereka datang ke ibadah ini, mereka mengalami bagaimana hadirat Tuhan luar biasa. Bagaimana kuasa Tuhan mereka alami luar biasa ketika praise and worship itu dinyatakan. Ketika puji-pujian itu dinyatakan, ketika penyembahan itu dinyatakan dan mereka mengalami itu, that's why mereka memutuskan untuk apa? Untuk mereka boleh tertanam dalam gereja ini karena ada sesuatu yang mereka terima ketika kita sama-sama memuji menyembah Tuhan secara korporat di tempat ini. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan kita memuji menyembah Tuhan secara korporat di tempat ini. Dan saya sungguh sangat berdoa kepada Tuhan ada sesuatu hal yang terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan melalui setiap jemaat di GKS Balikpapan tentang pujian penyembahan di tempat ini. Katakan amin. Saya berdoa pagi ini biar Roh Kudus menyingkapkan ini satu persatu atas kita yang hadir pagi ini. Supaya penyembahan kita jemaat GKS Balikpapan tidak sama lagi, melainkan penyembahan kita itu punya terobosan yang terjadi. Ada sesuatu terobosan yang baru yang terjadi dalam gereja ini, katakan amin. Penyembahan kita bukan lagi penyembahan yang biasa-biasa saja. Saudara juga enggak memuji, enggak menyembah yang biasa-biasa saja. Seperti saudara puasa 40 hari 40 malam. Padahal saudara tidak pernah puasa 40 hari 40 malam. Jangan sampai penyembahan kita itu seperti terlihat seperti kita enggak makan 40 hari 40 malam. Saya percaya bahwa penyembahan kita enggak akan lagi biasa-biasa saja. Penyembahan kita saya percaya bahwa ada sesuatu hal yang terobosan terjadi dari kesungguhan hati kita ketika kita menyembah. Dan penyembahan kita yang lahir dari setiap hati kita. Saya juga dapat kesaksian juga dari beberapa orang bahwa mereka menerima kuasa daripada Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Jadi saudara jangan sampai saudara meremehkan yang namanya pujian penyembahan. Mereka juga ketika mereka memuji menyembah tiba-tiba Roh Kudus jamah mereka sembuh. Mereka ketika datang dengan pergumulan yang luar biasa ketika mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada jalan keluar atas setiap mereka. Saudara kalau kita bicara worship, sayangnya ada kecenderungan sebagian orang percaya bahwa hari-hari ini kita bersikap begitu konsumtif kepada penyembahan. Yang disayangkan adalah bahwa ada sebagian orang percaya bahwa apa? Bahwa mereka seperti begitu konsumtif kepada penyembahan dengan sikap hati seperti ini. Ada beberapa orang yang mungkin berpikiran bahwa pujian penyembahan itu mereka hanya berpikir bahwa apa? Saya nggak bisa nyembah karena saya nggak tahu lagu-lagunya. Apalagi gereja GKS Balikpapan zaman dulu juga kita bahasa Inggris semua. Puji Tuhan hari ini kita ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi puji Tuhan kita nggak ada bahasa Batak dan bahasa Manado. Ya, jadi saya karena konsumtif kepada penyembahan ini sehingga saya nggak bisa nyembah karena saya tidak tahu lagu-lagunya.
Saya nggak bisa nyembah karena gaya ibadahnya, musiknya, dan tatanan ibadahnya tidak cocok sama saya pribadi. Dengar baik, ketika kita punya pemikiran seperti ini, dengar baik bahwa seakan-akan kita membuat pusat daripada penyembahan kita adalah apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Tujuan kita bukan lagi memuaskan yang kita sembah, melainkan kita memuaskan yang menyembah atau diri kita sendiri. Makanya waktu tadi pagi kita pre-Sunday, saya sampaikan kepada tim, kepada teman-teman di sini, builders di sini bahwa penyembahan itu bukan bicara tentang saudara suka atau enggak suka. Saudara, penyembahan itu bukan berbicara tentang mungkin musiknya kemana, suaranya kemana, bukan itu. Tetapi penyembahan itu sesungguhnya adalah ketika kita connect dengan Tuhan. Kita mempersembahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Saya belajar untuk apa? Untuk sekalipun mungkin chordnya salah, sekalipun mungkin WL salah masuk, saya meyakinkan diri saya bahwa saya nggak fokus dengan itu. Saya fokus dengan apa? Dengan nyembah Tuhan. Kalau sampai kita di tempat ini punya prinsip bahwa waduh salah lagi, apalagi. Saudara, jangan-jangan saudara terjebak di dalam penyembahan yang konsumtif. Yaitu apa? Yaitu saudara sedang memuaskan diri saudara, bukan fokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini semua berpartisipasi secara bersama-sama, baik secara individu atau secara corporate seperti yang kita lakukan penyembahan bersama-sama tadi. Dan saudara boleh catat, ini saya sangat diberkati dengan apa yang Pastor Alpi boleh bagikan dalam khotbahnya. Dikatakan kalau pusat dari penyembahan kita adalah siapa yang menyembah, maka layaklah ibadah ini disebut sebagai sebuah pertunjukan dan bukan penyembahan. Saya ulang sekali lagi, kalau pusat dari penyembahan saudara dan saya adalah siapa yang menyembah, maka layaklah ibadah ini disebut sebagai pertunjukan dan bukan penyembahan. Oleh sebab itulah kita akan berkata, waduh musiknya ke sana. Bukan saya bilang bahwa kita nggak butuh evaluasi, enggak. Tetapi ketika saudara nyembah Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Kalau saudara memang ada yang saudara mungkin mau perbaiki, evaluasi ketika selesai ibadah, bagian saudara adalah nggak apa-apa jumpain builder di tempat ini. Tapi saya mau bilang jangan miss the moment gitu. Jangan miss the moment ketika saudara nyembah, saudara fokus kepada itu dan saudara menyanyikan waktu saudara selama 30 menit memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Karena pusat penyembahan sesungguhnya adalah bukan siapa yang menyembah, melainkan siapa yang kita sembah, yaitu pribadi Tuhan. Karena ini adalah rumah kita bersama, saya izin kepada saudara. Karena ini adalah rumah kita bersama, izinkan saya bicarakan ini secara personal. Saya nggak bicarakan ini di belakang saudara, tetapi izinkan saya bicara ini di depan saudara pada pagi hari ini. Kalau kita paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pusat penyembahan kita itu sudah terletak dengan apa yang disajikan di sini, tetapi kita connect dengan Tuhan, kita memuaskan yang kita sembah, kita fokus sama yang kita sembah. Saya percaya ada sesuatu hal yang menggelitik dalam hati saya, dan saya perhatikan ini berulang-ulang terjadi di dalam GKS Balikpapan, bahwa ketika ibadah ini mulai dari jam 10.30, saya jujur, saya pribadi sedih sebenarnya. Sedih karena apa? Karena di ibadah 15 menit sekalipun ini masih kosong gitu. That's why hari ini saya percaya bahwa saya berdoa di dalam nama Yesus, kita punya mindset, kita punya pemikiran yang diubahkan hari ini. Ada terobosan yang baru hari ini tentang pujian penyembahan. Izinkan saya untuk berkata ini secara langsung bahwa saya melihat bahwa setiap minggunya kita di sini di GKS Balikpapan, value-nya kita adalah before time, seperti tadi host Amel boleh sampaikan. Tapi yang saya lihat di tempat ini adalah bahwa masih banyak daripada kita, saya memohon maaf kepada saudara, tapi saya harus sampaikan ini karena Roh Kudus ingatkan saya untuk sampaikan ini. Dan saya berdoa biar saudara bisa menerima ini, apa yang menjadi maksud daripada Tuhan, apa yang boleh saya sampaikan. Saya melihat 15 menit setelah ibadah, kursi-kursi yang terisi penuh hari ini masih seperempat kalau saya lihat. Tapi setelah 15 menit setelah itu atau 30 menit sebelum itu baru kursi-kursi ini terisi kosong. Saya percaya ada yang miss di sini yang saudara harus belajar sama-sama. Kita harus tunduk sama-sama bahwa jangan meremehkan dengan praise and worship yang ada dalam gereja ini. Katakan amin.
Saya nggak menuduh saudara, ini untuk saya pribadi juga, saya belajar juga dan builders tempat ini juga belajar sama-sama. Bahwa ini adalah kegelisahan hati saya bahwa saya melihat hampir tiap minggu ketika praise and worship 20-30 menit. Ini bangku-bangku masih terlihat malaikat-malaikat aja yang duduk di situ gitu, bukan kita yang duduk di situ. Jadi supaya apa? Supaya ada terobosan yang baru. Yuk sama-sama kita GKS Balikpapan, karena saudara ada keluarga GKS Balikpapan, saudara adalah keluarga saya, makanya saya sampaikan ini kegelisahan hati saya bahwa yuk kita sama-sama ketika kita datang ke gereja ini minimal kita on time atau enggak kita before time 15 menit setelah ibadah. Jadi ketika pujian penyembahan ada di gereja ini, bangku-bangku ini sudah terisi penuh gitu. Jadi jangan miss the moment tentang pujian penyembahan. Saudara kalau merendahkan, kalau saudara mengunderestimate pujian penyembahan, saya percaya bahwa saudara nggak mengalami kuasa daripada pujian penyembahan itu. Saya pribadi adalah saksi di mana saya bertobat oleh karena pujian penyembahan. Saya semakin hari diubahkan pujian penyembahan. That's why makanya saya mengabdikan diri saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, sekalipun mungkin suara saya nggak seperti orang-orang di luar sana, tetapi saya mau mengabdikan diri saya, kamu memberi suara saya untuk Tuhan. Ada amin? Minggu depan boleh 15 menit sebelum ibadah sudah penuh, amin? Walaupun mungkin saudara di tempat ini ada momen-momen di mana saudara mungkin ada terpaksa, bukan terpaksa ya, tapi ada kejadian atau mungkin momen di mana saudara harus terpaksa untuk terlambat, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau setiap minggu saudara terlambat 15 menit atau 30 menit setelah ibadah, apakah ini bukan sebagai habit yang harus kita rubah? Ada amin? Tapi kalau satu kali saudara mungkin telat karena mungkin ribut dengan anak-anak atau mungkin ada kejadian yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Di gereja ini kita nggak orang yang mau menghakimi, enggak. Kenapa saya sampaikan ini bukan saudara, jangan sampai saudara berpikir menghakimi saudara, enggak. Karena apa? Kalau saja dunia ini boleh memberikan yang terbaik buat orang yang di luar sana, kenapa kita nggak bisa beri yang terbaik buat Tuhan? Hanya 15 menit loh. Before time hanya 15 menit. Dan ini bukan hanya jemaat di GKS Balikpapan, tapi ini untuk setiap kita yang ada di rumah ini. Builders yang ada di rumah ini. Jangan sampai kita melayani, kita jemaat lebih dulu datang daripada kita. Salah namanya. Tetapi saya bersyukur minggu demi minggu jemaat GKS Balikpapan sudah mulai menangkap ini dengan baik sehingga tingkat kehadiran jemaat. Kabar baiknya adalah saya mau sampaikan bahwa tingkat kehadiran daripada jemaat secara before time itu mulai meningkat. Dan itu ditunjukkan dari data yang dibagikan oleh tim Aser. Makanya kalau saudara lihat Aser di tempat ini, mereka menghitung dalam hati mereka. Mereka menghitung siapa yang before time, siapa yang gak before time gitu. Dan saya melihat bahwa ini sudah mulai semakin baik, tetapi saya percaya bahwa kalau kita sama-sama, unity sama-sama, kita komitmen sama-sama, saya percaya bahwa tidak hanya 80%, bahkan 100% kita bisa before time hadir bersama-sama ibadah. Jadi kesempatan ini jangan miss the moment ketika kita memuji menyembah Tuhan. Gak ada suatu kebetulan, gak kurang kerjaan tim praise and worship mengerjakan ini di sini. Mereka pagi-pagi, mereka belum sarapan datang di sini untuk apa? Untuk mempersiapkan ibadah ini. Supaya setiap jemaat yang datang di tempat ini bisa menikmati apa? Bisa menikmati praise and worship yang ada di dalam gereja ini. Saya nggak tahu, tetapi saya pribadi punya prinsip, nggak tahu dengan saudara, tetapi saya punya prinsip bahwa salah satu menghormati Tuhan adalah kita bisa datang on time bahkan before time ketika kita ibadah. Salah satu cara kita menghormati Tuhan adalah kita bisa datang on time bahkan before time saat ibadah. Kalau saja ini adalah konser Coldplay, siapa yang tahu Coldplay? Saya juga gak terlalu suka dengan Coldplay, tetapi saya sangat sering mendengarkan tentang konser Coldplay ini. Dan bahkan orang sampai berbondong-bondong, berdesak-desakan, bahkan ngantri untuk beli tiket, untuk apa? Untuk mereka boleh ikut konser. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah saya mau saksikan adalah saya ada punya satu teman di dalam kerjaan, kebetulan dia bukan percaya Yesus, tetapi ada satu hal yang saya belajar yang mau saya boleh sampaikan. Ketika kemarin di Singapura ada beberapa minggu yang lalu tentang konser Coldplay, tahu kok saudara bahwa dia sangat mempersiapkan dengan sangat baik.
Dia sampai cari tiket karena katanya cari tiket itu susah, apalagi konser Coldplay. Tetapi saudara percayalah bahwa nanti kalau ada worship night di sini, saudara nggak akan kesusahan cari tiket. Yang penting ambil jari saudara, ketik saudara mendaftar. Dan ini kesaksian yang benar adalah saya melihat bahwa dia katanya susah untuk mendapatkan tiket konser dan akhirnya dia dapat. Dan dia mempersiapkan waktunya dan sampai dia cuti sampai 3 hari untuk apa? Untuk dia bisa hadir dalam konser Coldplay itu. Dia sharing kepada saya gimana orang-orang berdesak-desakan, gimana orang antusias untuk datang ke dalam konser ini untuk apa? Untuk mereka melihat konser Coldplay. Yang menjadi pertanyaannya hari adalah setiap kita, kalau dunia saja atau kita bisa mempersiapkan hal seperti itu, bukankah kita harus belajar daripada mereka bahwa kita mempersiapkan yang terbaik untuk bisa datang before time untuk ibadah. Mereka saja dengan berdesak-desakan, mereka saja dengan susah payah mencari tiket, mereka mempersiapkan diri mereka, bahkan mereka membeli tiket mereka ke Singapura, bukan hanya tiket pesawat, hanya apa? Untuk menikmati konser itu, mereka persiapkan yang terbaik. Kalau dunia saja boleh melakukan seperti itu, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Saya sekali lagi karena ini adalah rumah kita, saya at this moment saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau dunia boleh memberikan yang seperti itu, bagaimana dengan kita yang percaya di tempat ini? Ini yang boleh kita renungkan sama-sama. Yuk tanya diri kita masing-masing, apakah Tuhan sudah kita tempatkan di tempat yang terutama? Dan kita sudah percaya bahwa ada kuasa dalam penyembahan itu sehingga kita bisa hadir before time sebelum ibadah ini boleh ada. Kalau mungkin yang hadir ibadah hari ini dan saudara juga yang menyaksikan ibadah ini secara online, dimanapun gereja lokal saudara, dengar baik dan tanamkan dalam hati saudara bahwa saudara harus mengerti bahwa penyembahan bukan atas dasar saudara suka atau saudara tidak suka. Penyembahan adalah tentang pribadi yang kita sembah, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Kalau kita mengerti ini dengan benar, saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi kita, tidak ada pergumulan bagi kita untuk apa? Untuk datang ibadah setiap hari minggunya di jam 10.30. Saudara tidak akan bergumul untuk datang ibadah untuk on time dan bahkan before time di ibadah setiap minggunya. Boleh sama-sama kita baca Yohanes 4 ayat 23 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Sebelum saya baca ini boleh lirik samping kanan saudara, apakah kanan kiri saudara masih aman atau mereka malah tertidur? Saya takut nanti kalau ada rapture, saudara nggak diangkat, itu sayangnya. Jadi make sure saudara di samping kiri saudara untuk lihat kiri kanan saudara bahwa apakah mereka masih aman, mata mereka masih fokus ke depan atau mereka sudah memiring 90 derajat. Karena apa? Kasihan mereka nggak rapture nanti. Saudara diangkat, teman saudara nggak diangkat. Oke, kita sama-sama baca Yohanes 4 ayat 23 dalam terjemahan TSI-nya. Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang, yakni waktu di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Allah akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembah Dia. Dari ayat ini saya diingatkan bahwa penyembah yang benar-benar mau menyembah Allah adalah mereka yang tidak mau kehilangan momen di dalam penyembahan itu sendiri. Dan ayat ini juga dikatakan bahwa Allah menginginkan orang-orang seperti ini untuk menyembah Dia. Mungkin dari saudara yang hadir pagi ini, saudara bisa saja berpikir kontradiksi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi mari sama-sama kita renungkan ini, baik saya pribadi, baik setiap builders yang ada di dalam rumah ini, kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita datang ibadah hanya karena rutinitas sebagai orang Kristen? Atau saudara benar-benar kita mau cari Tuhan atau kita benar-benar rindu secara corporate menyembah Tuhan di gereja ini? Coba take the moment 1 atau 2 menit saudara tanyakan dalam diri saudara, apakah saudara ibadah setiap minggunya hanya karena rutinitas sebagai orang Kristen, atau saudara benar-benar mau rindu datang ke gereja ini, datang ibadah karena saudara rindu secara corporate memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap minggunya. Karena ada 2 hal yang berbeda ketika kita datang hanya karena rutinitas. Saya percaya bahwa dari kesungguhan hati kita akan bisa melihat apakah ini secara rutinitas atau tidak secara rutinitas. Atau memang kerinduan saudara yang benar-benar datang mau memuji menyembah Tuhan di tempat ini.
Kalau jawabannya kita benar-benar mau cari Tuhan, kita tidak akan melewatkan momen pujian penyembahan ketika kita ibadah dimulai. Karena cuma 2 jam tim praise and worship, pujian penyembahan hanya 30 menit paling lama. Dan kita di sini nggak nyampe 2 jam saya pikir. Tidakkah kita bisa menyiapkan waktu kita untuk before time sama-sama? Dan inilah yang kita bangun dalam gereja GKS Balikpapan. Boleh lirik samping kanan saudara, minggu depan datang 15 menit sebelum ibadah ya gitu. Anda boleh catat ini, penyembahan adalah sebuah keputusan. Keputusan di mana sekalipun daging Anda berkata tidak, tetapi Anda memutuskan untuk tetap menyembah, sesungguhnya itulah penyembahan terbaik Anda. Jadi kalau nanti hari Minggu depan saudara secara daging saudara mungkin gak bisa hadir secara before time 15 menit. Tetapi daging saudara berkata tidak. Tetapi saudara datang dan memutuskan untuk iya aku pergi before time untuk datang ke gereja. Itulah penyembahan yang terbaik yang saudara lakukan. Dan itulah penyembahan yang saudara sediakan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saya katakan penyembahan adalah sebuah keputusan. Keputusan di mana sekalipun daging Anda berkata gak mau. Saya nggak mau hadir before time, sayang banget 15 menit saya masih bisa leha-leha gitu ya. Sekalipun daging saudara berteriak berkatakan tidak, tetapi kalau saudara memutuskan untuk tetap menyembah, sesungguhnya itulah penyembahan yang terbaik yang saudara sedang lakukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah prepare diri saudara untuk datang kepada Tuhan dan itu yang Tuhan lihat. Jangan sampai kita hadir di sini hanya hadir saja secara fisik, tetapi tubuh, jiwa dan roh kita enggak connect dengan Tuhan. Hanya sebagai rutinitas. Makanya saya sampaikan kalau rutinitas yang kita kerjakan maka akan apa timbul suka atau enggak suka terhadap penyembahan itu. Dan kita menjadi jemaat yang konsumtif saja. Apalagi kalau salah-salah seperti saya bilang tadi, salah-salah chord, salah-salah masuk, udah langsung. Enggak langsung menikmati Tuhan lagi. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu gak ditentukan dari salah chord saudara. Tuhan gak ditentukan dari salah masuk musik, enggak. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya ada Tuhan yang kerjakan di situ. Sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa unity dalam worship atau bagaimana kita unity in worship? Kita sama-sama baca di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 dalam terjemahan barunya. Saya bacakan kepada saudara karena waktu saya hanya 8 menit saja. Karena itu bersaudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Penyembahan yang benar itu adalah bicara tentang mempersiapkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jadi penyembahan sesungguhnya adalah bahwa hidup kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk memperjelas apa maksud dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 di dalam terjemahan barunya, sama-sama kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dalam versi TSI atau terjemahan TSI-nya. Terjemahan sederhana bahasa Indonesianya saya bacakan kepada saudara. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua yang dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, apa yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus dengan sengaja memakai referensi korban sebagai melalui perjanjian baru sehingga dia menulis kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang dibakar. Kalau di dalam perjanjian lama persembahan itu adalah binatang yang dikorbankan dipersembahkan kepada Tuhan.
Tetapi di dalam kitab perjanjian baru ini, di dalam Roma ini, Rasul Paulus dengan sengaja memakai referensi korban melalui perjanjian baru sehingga ia menulis kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang dibakar, korban yang dipersembahkan, korban yang diberikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus sedang memberitahu kita bahwa suatu pemikiran bahwa kalau Anda orang percaya yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia harus memberikan hidupnya seutuhnya sebagai tubuh adalah bagian yang paling hakiki. Oleh sebab itu, penyembahan sesungguhnya adalah ketika kita tidak mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang duniawi. Jadi GKS Balikpapan tangkap ini bahwa penyembahan sesungguhnya kepada Tuhan yang berkenan kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tubuh ini kita tidak hidup di dalam cara-cara duniawi. Itulah ketika kita mau menyembah Tuhan, persembahan yang terbaik itu apa? Persembahan terbaik itu adalah hidup kita yang kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita yang gak lagi terikat oleh dosa. Hidup kita yang gak lagi bergumul di dalam dosa. Saya berkata bahwa saudara bukan menutup saudara gak bisa jatuh dalam dosa. Siapapun punya kesempatan jatuh dalam dosa. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita ada dalam Tuhan, kita tidak suka lagi hidup di dalam dosa itu. Tetapi kita raise up, kita bangkit dan kita gak mau lagi tinggal di dalam itu. Dari dua firman yang kita baca, dari dua versi Alkitab yang kita baca, kita belajar bahwa penyembahan itu dimulai dari keputusan saudara dan kebutuhan saudara dan saya untuk menyerahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi penyembahan kita itu tidak hanya bicara di tempat ini kita memuji menyembah Tuhan. Penyembahan kita itu adalah ketika kita keluar daripada tempat ini, tempat di mana kita boleh dipercayakan oleh Tuhan. Kita tidak sama seperti apa yang dunia ini kerjakan. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kata Tuhan. Kita sama, kalau kita sama di sini kita sama dimanapun. Walaupun saya percaya bahwa setiap kita juga ada pergumulan, tetapi dengan Tuhan saya percaya pergumulan kita itu kita bisa bangkit daripada setiap pergumulan kita dan kita boleh belajar dan kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 dikatakan ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan ini sangat relate dengan penyembahan. Saya percaya bahwa saudara juga tahu bagaimana kisah daripada perempuan Samaria ini. Dan ketika itu bertemu dengan Yesus, di ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Percayalah kepadaku hai GKS Balikpapan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di juga Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ketika kita terus mengenal Tuhan dan terus mengalami Tuhan akan lahir penyembah yang benar. Jadi pastikan atas setiap kita GKS Balikpapan di tempat ini kita tidak hanya mengenal Tuhan. Tetapi kita pastikan bahwa kita juga mengalami Tuhan. Siapakah penyembah yang benar itu? Penyembah yang benar itu adalah mereka yang mempersembahkan hidup mereka dengan hidup tidak menuruti kata dunia ini. Makanya saya sampaikan tadi penyembahan terbaik daripada saudara adalah hidup dengan apa yang Tuhan mau. Mempersembahkan hidup saudara tidak sama dengan apa yang dunia ini boleh lakukan. Saya undang tim praise and worship. Bisakah saudara bayangkan jika penyembah benar yang lahir dari roh dan kebenaran, yaitu yang kita hadir di tempat ini bersatu di dalam penyembahan. Saudara boleh bayangkan jika kita yang hadir di tempat ini sebagai penyembah yang benar, kita unity in worship, kita unity dalam penyembahan. Saya percaya bahwa ada manifestasi Roh Kudus yang luar biasa yang terjadi atas saudara di tempat ini. Makanya akan banyak kesaksian-kesaksian orang ketika kita memuji menyembah Tuhan. Orang akan bersaksi bahwa dia dipulihkan. Dia bersaksi bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia bersaksi bahwa yang dulu dia hidup di dalam dosa, dia boleh bangkit karena apa? Ada peneguhan-peneguhan ketika kita boleh memuji menyembah Tuhan. Bayangkan saudara ketika kita unity, one spirit, satu dalam roh kita menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa akan terjadi kegerakan yang luar biasa di gereja ini dan orang-orang di luar sana akan mendengar bahwa di dalam pujian penyembahan kita ada kuasa Tuhan yang dinyatakan.
Ada Roh Kudus yang bermanifestasi di tempat itu untuk mengubahkan setiap orang. Dengar baik bahwa kalau pusat dari penyembahan kita adalah siapa yang menyembah, maka layaklah ibadah ini disebut sebagai suatu pertunjukan dan bunga penyembahan. Please, saya mau encourage setiap saudara bahwa saudara jangan pernah fokus dengan apa yang ada di depan ini. Karena saudara fokus ada di depan ini, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di tempat ini, saudara akan terjebak di dalam penyembahan yang konsumtif dan akhirnya saudara berkata bahwa saya suka atau saya tidak suka. Buat apa yang dikerjakan di tempat ini, buat apa kalau saudara gak ngalamin Tuhan? Karena apa yang kita kerjakan di tempat ini karena kita mau menolong saudara untuk boleh sama-sama datang ke Tuhan, menyembah bersama-sama. Kita yang ada di tempat ini gak lebih daripada saudara. That's why kita butuh unity, sama-sama menyembah. Kita butuh kesatuan hati. Kita butuh sehati sepikir untuk sama-sama menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya bagian daripada tim praise and worship di tempat ini. Karena perkara penyembahan itu adalah pribadi saudara dengan Tuhan. Bukan pribadi apa yang tim praise and worship lakukan di sini. Ketika saudara terjebak di dalam penyembahan yang konsumtif, saudara akan sibuk mengatakan kurang ini, kurang itu, tanpa saudara melibatkan diri saudara. Saudara akan jadi orang yang menjadi komentator tetapi saudara enggak terlibat di dalamnya. Bukan berarti bahwa gereja ini tidak menerima evaluasi, bukan. Tetapi make sure kepada diri saudara, saudara datang ke sini, saudara benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Melalui puji penyembahan ini, melalui puji-pujian ini saudara menerima dan saudara terhubung dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa penyembahan bukan memuaskan hidup saudara. Tetapi penyembahan itu adalah memuaskan siapa yang kita sembah. Penyembahan selalu lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dan penyembahan itu mengubah penyembah itu sama dengan yang disembah. Penyembahan itu selalu lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dan penyembahan itu mengubah penyembah itu sama seperti itu yang disembah. Yuk sama-sama kita komitmen hari ini bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, kita make sure, kita pastikan bahwa hidup kita semakin hari semakin serupa dengan siapa yang kita sembah. Pada kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan ini bahwa penyembah yang benar itu enggak lahir juga di panggung ini. Penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran enggak lahir di panggung ini. Tetapi penyembah yang benar itu adalah lahir ketika saudara membangun hubungan saudara di dalam Tuhan. Ketika saudara duduk diam di dalam rumah saudara, saudara menyembah Tuhan. Itulah sesungguhnya penyembahan saudara. Jadi jangan sempat berpikir bahwa punya prinsip bahwa penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran itu lahir dalam panggung ini, enggak. Penyembah yang benar itu lahir ketika saudara duduk diam bersama dengan Yesus, menikmati kebaikan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mungkin di rumah saudara, di kantor saudara, dimanapun boleh berada. Penyembahan itu adalah bukan manipulasi. Penyembahan itu melainkan manifestasi. Kita tidak mau di dalam gereja ini kita ambil lirik-lirik lagu yang menyedihkan gitu ya. Karena saya pikir bahwa ketika orang datang ke sini, dia lagi punya masalah, dengar lagu itu makin nangis. Ternyata bukan mengalami Tuhan. Karena apa? Karena dia punya masalah yang luar biasa. Saya percaya bahwa kalau ini terjadi, ketika dia keluar ke sana datang masalah, dia akan jadi orang yang sama. Dia enggak orang yang berbeda. So penyembahan itu adalah bukan manipulasi. Melainkan manifestasi kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Yang saudara manifestasikan kepada orang lain di sekitar saudara. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh GKS Balikpapan. Pada kesempatan ini saya ajak saudara seluruh jemaat GKS Balikpapan untuk kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan secara bersama-sama. Sangat dipentingkan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang berdampingan, sebagai orang percaya. Untuk apa kita unity in worship? Kita bisa satu di dalam penyembahan. That's why kita hari bersama-sama di tempat ini. That's why Gereja BPS Balikpapan konser dengan pujian penyembahan. Dan kita adakan di awal daripada ibadah ini.
Setiap kita yang ada di gereja ini sudah saatnya penyembahan kita itu nggak biasa-biasa. Saudara yakin atau tidak bahwa orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saya percaya bahwa ekspresinya juga beda datang sama Tuhan. Saya nggak menghakimin saudara, tapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, ketika connect dengan lagu itu, saudara bersyukur, pasti saudara dengan otomatis saudara boleh angkat tangan saudara. Bukan saya berkata bahwa ketika saudara nggak angkat tangan, saudara nggak mengalami Tuhan. Tapi yuk sama-sama kita bangun budaya di tempat ini bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, kalau saja tadi konser Coldplay kita berikan yang terbaik, kita mau berdesak-desakan, kita mau loncat-loncat, kita mau angkat tangan, why kenapa kita nggak bisa berikan itu sama Tuhan? Why kita nggak bisa kasih penyembahan kita yang terbaik sama Tuhan, angkat tangan. Kalau saudara perlu sujud, sujud nggak masalah. Tapi saudara pasti pastikan bahwa saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Ini menjadi perenungan saya pribadi bahwa saya sedih ya karena kalau orang bisa jingkrak-jingkrak, orang bisa mempersiapkan waktu yang terbaik untuk menonton konser saja. Bukan saya nggak larang ya, nggak larang. Tapi kalau saja mereka bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita nggak bisa beri yang terbaik buat Tuhan? Itu aja sih. Saya percaya bahwa setiap penyembahan yang kita ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan di sini. Di mana ada hati yang bersatu, sehati sepikir ketika kita menyembah bersama-sama. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kalau saudara hari ini mungkin saudara gak merasakan seperti tidak merasakan kuasa Tuhan. Bukan bahwa Tuhan gak bekerja dalam pujian penyembahan saudara. Yang Tuhan butuh adalah hati saudara tetap connect sama Tuhan. Nyanyikan lagu penyembahan itu dengan segenap hati saudara karena beda. Saudara hanya sekedar bernyanyi atau saudara bernyanyi dengan kesungguhan hati. Akan sangat beda saudara boleh alami. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan ke Tuhan. Saya percaya bahwa kesembuhan itu terjadi atas setiap saudara. Ini bukan perkataan saya, tetapi banyak orang yang mengalami kesembuhan ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Banyak orang yang menerima kekuatan yang baru ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Banyak orang yang menerima jawaban melalui lagu-lagu yang kita sampaikan, kita nyanyikan kepada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya dikuatkan ketika menyembah Tuhan.